Bismillah, selamat datang di podcast Berobat, obrolan seputar obat-obatan bersama saya, Sahrul Madan APT. Berobat, obrolan seputar obat-obatan. Jadi kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman ketika saya sakit ya. Jadi suatu ketika di sore hari, ketika saya jaga apotik, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dengan tubuhku. Saya mulai merasakan kurang nyaman ya. Seperti rasa-rasanya itu saya mau sakit. Dan benar saja di malam hari, selepas jaga apotik, ternyata tubuh saya mulai demam. Ketika itu saya sudah tiba di rumah ya. Untung saya selalu siap atau sedia obat paracetamol di rumah, sehingga ketika terjadi penyakit demam di tengah malam seperti itu, jadi saya tidak lagi repot-repot ya. Jadi saya tinggal minum obat paracetamol saja. Paracetamol yang saya minum itu 500 mg, saya minumnya 1 tablet. Kemudian setelah saya minum, alhamdulillah demam sudah mulai turun dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian di pagi harinya ketika bangun dari tidur, saya kemudian mau buang air kecil ya. Ketika buang air kecil itu sesuatu yang aneh ya. Jadi saya rasa itu seperti nyeri ya di saluran kencing ketika buang air kecil. Saya bilang wah ini ada problem ini. Dan saat itu juga demam yang tadinya sudah turun di pagi hari itu demam mulai naik kembali. Bilang betul-betul berarti ada something wrong ya, ada sesuatu yang problem dengan tubuh saya. Saya kemudian coba searching cari tahu. Saya coba untuk mengobati diri sendiri ya, karena basic saya adalah orang kesehatan, jadi mungkin ya bisalah saya obati diri sendiri. Selama itu menurut saya belum terlalu parah. Jadi saya obati sendiri diri sendiri, saya searching kira-kira apa ini ya. Kencing ketika buang air kecil terasa nyeri, kemudian demam. Setelah saya searching ternyata benar. Saya terkena infeksi saluran kemih atau kita disingkat biasa dengan sebutan ISK, infeksi saluran kemih. Salah satu cirinya juga itu selain ketika kita kencing itu terasa nyeri, terkadang juga ada darah yang keluar ketika kita buang air kecil. Fix ya, saya terkena infeksi saluran kemih. Sebelumnya saya sudah pernah bertanya sama teman yang dokter, kira-kira obat apa lini pertama yang biasa diberikan atau antibiotik lini pertama apa yang biasa diberikan kepada pasien yang terkena infeksi saluran kemih. Dia bilang katanya amoksisilin bisa. Oke, fix. Alhamdulillah saya juga masih punya persediaan amoksisilin ya. Jadi sejak pagi itu jam 7 pagi saya konsumsi 2 obat, paracetamol 500 mg dan amoksisilin 500 mg. Saya minum setiap 3 kali sehari setiap 8 jam. Jadi untuk amoksisilin itu saya minum pagi hari jam 7, kemudian minum keduanya itu 8 jam berikutnya ya. 8 tambah 7 berarti 15, berarti jam 3 sore. Minum ketiga jam 15 ditambah 8, 23, berarti jam 11 malam. Jadi dalam sehari itu saya minum 3 kali untuk antibiotik amoksisilin, jam 7 pagi, jam 3 sore, dan jam 8 malam. Untuk obat paracetamol, karena demam saya sudah sedikit terkendali, jadi saya ikutkan saja dengan obat amoksisilin. Saya minum keduanya bersamaan, jam 7, jam 3, dan jam 11. Walaupun sebenarnya untuk obat paracetamol ini dia maksimum dalam sehari itu bisa 4000 mg. Jadi bisa 8 butir. Jadi kalau misalnya kita minum jam 7 kemudian jam 12 ternyata kita mulai demam lagi, maka tidak apa-apa. Maksimal 8 butir dalam sehari untuk obat paracetamol. Tetapi karena saat itu saya punya demam itu bisa terkontrol, bisa terkendali, jadi saya minum saja bersamaan dengan obat antibiotik biar tidak terlalu ribet. Alhamdulillah di hari pertama berjalan dengan baik dan sudah mulai terkontrol antara demam dan nyeri pada saluran kemih. Di hari kedua nyeri di saluran kemih sudah alhamdulillah sudah berkurang dan demam sudah terkontrol. Dan saat itu saya putuskan untuk menghentikan obat paracetamol karena saya sudah tidak demam, nyeri di saluran kemih juga sudah hilang ya.
Tetapi obat antibiotiknya itu harus saya habiskan ya, karena obat antibiotik itu tidak boleh diminum putus, minum 1 atau 2 tablet sudah sembuh, kemudian kita putus minum, tidak, harus dihabiskan sampai habis ya, karena ada 1 papan berarti dalam 3 hari ya. Jadi selama 3 hari, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu antibiotik saya minum secara rutin ya sampai habis. Walaupun pada hari kedua infeksi saluran kemih yang saya rasakan itu sudah sembuh, penyakit demam juga sudah terkendali. Seperti itu ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini atau dari cerita ini? Yang pertama, selalu sedia obat di rumah ya, obat-obatan yang umum, misalnya seperti obat parastamol, supaya ketika Anda sakit demam di malam hari, di tengah malam, misalnya Anda tidak memungkinkan untuk keluar mencari obat, maka Anda punya persiapan obat. Kemudian yang kedua, obat antibiotik itu harus dihabiskan ya, tidak boleh diminum putus. Jadi kalau sudah diminum 1-2 butir harus dihabiskan hingga habis keseluruhan 10 butirnya, agar tidak terjadi resistensi yang dapat berbahaya di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, usahakan untuk pola hidup yang bersih ya, yang sehat ya, agar bisa terhindar dari berbagai penyakit. Rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan kalau ada uang berlebih, usahakan makan buah ya. Buah yang dimakan itu usahakan buah yang lagi musim pada waktunya ya, yang misalnya pada saat itu lagi musim nanas ya makan buah nanas, lagi musim mangga ya makan buah mangga, seperti itu. Yang jelas intinya makan buah. Oke, saya kira cukup untuk podcast berobat kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.